gambaran seperti itu. Nah, pendidikan yang barat ini kan nggak semuanya juga bisa kita terima gitu kan. Teori-teori barat ini kan masih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Misalkan saja teori kekekalan energi itu kan enggak. Dan ini memang belum ketemu. Kita belum bisa menemukan jawaban terhadap hal-hal yang semacam itu. Misalkan saja teori Darwin sampai hari ini juga tidak jelas bagaimana sebetulnya Islam menyikapinya itu. Nah, pendidikan ini menjadi nomor satu menurut saya. Tanpa pendidikan yang baik, tidak mungkin kita bisa maju, tidak mungkin kita bisa menghadapi persaingan itu. Perang sekarang ini kan bukan perang militer saja, perangnya terutama perang ekonomi, perang informasi, perang ilmu pengetahuan. Kalau kita mau maju ya kita harus juga menguasai itu. Oleh karena itu menurut saya pendidikan adalah salah satu medan jihad yang utama. Nah, umat Islam perannya besar sekali dalam pendidikan. Saya bercontoh di Jombang, saya tidak tahu kota lain, tapi saya pikir mirip-mirip di Jawa Timur, Jawa Tengah mirip. Di Jombang itu SMA ada 52, Pak. Yang negeri itu cuma 11. Sisanya itu swasta. Nah, swasta yang non-Islam pun ada 10. Jadi yang Kristen, Katolik, atau PGRI, atau apa itu, sisanya ya lembaga pendidikan Islam. Bayangkan kalau yang lembaga pendidikan Islam di Jombang itu nggak ada. Anak SMA itu udah tahu. Kalau anak Jombang mau sekolah SMA itu, dia harus keluar kota. Padahal di luar kota di Jombang, di Jawa Timur, sama keadaannya. Pendidikan swasta, lembaga pendidikan swasta lebih banyak daripada sekolah negeri. Padahal menurut Undang-Undang Dasar, pendidikan dasar dan menengah itu tugasnya pemerintah. Tugasnya pemerintah. Sekarang ini masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah, masih jutaan. Tapi tentunya bukan karena tidak ada sekolah, karena mereka tidak punya kemampuan untuk bersekolah atau mungkin dibutuhkan oleh orang tuanya untuk bekerja. Padahal ini menurut Undang-Undang Dasar adalah kewajiban dari pemerintah. Nah, karena pemerintah tidak mampu ya tentunya swasta lah yang belum. Kita tidak mikir lagi. Kita harus menjadikan sekolah supaya anak kita memperoleh ilmu yang baik, ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Nah, kita perlu belajar dari lembaga-lembaga lain di luar negeri. Saya pernah kedatangan seorang dari Jakarta, orang Turki dari Jakarta. Dia datang ke Teheran yang mencari tamatan sanawiyah untuk dites dan ditampung di Madrasah Sulaimaniyah di Jakarta. Sekarang kabarnya juga mendirikan di Jogja dan lain-lain di Bandung, di Indonesia sudah ada 8 pesantren ini. Mereka ditampung selama 2 tahun di Jakarta dan di sekolah Turki di Indonesia. Tahun pertama itu untuk menghafalkan Al-Quran setahun, Pak. Jadi yang paling cepat itu katanya 6 bulan sekian hari. Yang terbanyak itu antara 9 sampai 10 bulan, paling lama setahun. Jadi setahun mereka bisa menjadi hafid atau hafidah. Tahun kedua mereka belajar bahasa Turki dan bahasa Arab. Tahun ketiga, tahun keempat ke Turki, kemudian tamat dari sana mendapat ijazah yang diakui oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Jadi setara dengan madrasah aliyah. Nah, di Indonesia maupun di Turki, anak kita ini tidak bayar. Anak kita diberi beasiswa oleh Turki. Nah, saya tanya, dari mana dananya ini? Waduh, kami ya dari zakat infak sedekah di Turki. Kami bikin seperti ini di lebih dari 150 negara di luar Turki.
ratusan sekolah yang kami dirikan. Dan itu diperoleh dari ZIS. Jadi kalau di Turki itu sekolah ataupun madrasah ataupun pesantren tidak ada yang punya keluarga. Semuanya punyanya masyarakat. Diambilkan dari ZIS tadi itu. Jadi pemilihan kepala sekolahnya pun dilakukan oleh masyarakat sekitar situ. Ini saya pikir suatu bentuk pengelolaan yang bagus sekali. Mestinya kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Para misalnya yang saya hormati, nah jadi yang pertama pendidikan, yang kedua ya kita bagaimana menggali potensi yang ada ini. Menggali potensi supaya kita bisa melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh agama. Kalau tadi saya sampaikan bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena memang orang tuanya tidak mampu. Apa ukurannya tidak mampu? Kalau pemerintah itu sekarang mengambil ukuran, kalau ukuran pendapatannya 7 sampai 8 ribu per orang per hari, itu dianggap miskin. Kalau lebih sedikit itu dianggap hampir miskin. Ya menurut saya sama saja gitu ya. Tapi kalau kita pakai ukuran yang dipakai dunia, yaitu orang yang pendapatannya di bawah $2 per orang per hari, dia termasuk kategori orang yang miskin atau mustadafin. Itu ukurannya paling dunia. Nah kalau ukuran pemerintah tadi 7 sampai 8 ribu, jumlahnya itu kurang lebih 30, sekian juta orang. Itu yang termasuk mustadafin. Tapi kalau ukurannya itu yang $2, jumlahnya 100 sekian belas juta orang. Dan ini kewajiban siapa mengurusi ini? Maksudnya kewajiban pemerintah. Tapi kita tahu pemerintah nggak mampu. Padahal seharusnya mampu menurut saya. Tapi kita tidak mampu. Pemerintah kita tidak mampu memanfaatkan apa yang ada di Indonesia untuk bisa membiayai orang-orang yang mustadafin tadi itu. Nah kalau saya bandingkan saja dengan Malaysia, kalau ukurannya $2 per hari, di Malaysia itu hanya 7%, di kita kurang lebih 50%. Jadi secara persentase jumlah orang yang mustadafin di Indonesia itu 7 kalinya Malaysia. Secara jumlah di Malaysia itu paling 2-3 juta, kita 100 sekian belas. Jadi 40 kali lipat dari jumlah Malaysia. Padahal Malaysia ini apa yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak. Malaysia tidak lebih kaya dari Indonesia. Jumlah daratannya itu Malaysia kurang lebih 300 ribu. Kita itu jumlah daratannya hampir 2 juta. Laut kita itu 4 juta, 2 kali daratan. Malaysia tidak punya laut, hanya yang sepanjang pantainya saja, tidak terlalu banyak itu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Belanda. Belanda itu penduduknya hanya 16,8 juta orang. Tanahnya itu hanya 42.000 kilometer persegi. Sama dengan Jawa Tengah, sama dengan Jawa Timur mungkin. Segitu itu. Tapi pemerintah Belanda punya anggaran Belandanya atau pendapatan negaranya itu dari pajak. Jumlahnya itu 3 kali lipatnya Indonesia. 3 kali lipatnya Indonesia. Nah ini yang salah yang mana? Yang salah Belanda atau Indonesia? Dengan tanah yang 1/50-nya Indonesia, dengan penduduk yang 1/12/13 Indonesia, pendapatan mereka itu 3 kali Indonesia. Tax ratio itu apa ya? Perbandingan antara pajak dengan produk bangsa itu di Belanda itu 39,8%. Di kita cuma 12%. Jadi mestinya kalau kawan-kawan saya pengusaha bilang
pajak ini sekarang kurang lebih 1.000 triliun. Mereka bilang jadi 2.000 triliun itu bisa, tidak sulit. Bisa kita, asal gayus-gayus itu dihilangkan. Tapi itu kan sudah ada di sana, tidak bisa kita apa-apakan gitu lah. Nah, kalau kita tidak mampu, maka menjadi tugas kita kan, menjadi tugas kita untuk membantu yang tidak mampu itu. Ini kan perintah agama. Arwah lain juga dibidin dan seterusnya, bapak-bapak sudah hafal. Pertanyaannya, sejauh mana kita ini bisa membantu orang-orang seperti itu? Jadi kalau saya sampaikan, ini saya baru coba mulai di Tebuireng. Kami mendirikan lembaga sosial pesantren Tebuireng. Ini 1 tahun kami bisa mengumpulkan sekitar 1 miliar. Separuh itu yang ziarah ke makam Gus Dur, separuh yang dari berbagai sumber. Ini tahun ini saya mulai. Kalau membantu orang-orang yang sakit, dari kemarin membantu yatim piatu sudah dari kemarin. Nah ini suatu hari saya tergelitik. Kalau habis sholat itu kan mulut santri-santri royoan nyium tangan. Terus saya perhatikan, kok santri-santri kundek-dek ini ya. Jadi kondet-kondet Pak, banyak yang kondet. Nah, saya ini karena saya insinyur 9 angka gitu kan. Saya panggil kepala sekolah, coba saya SMS, coba Anda teliti di sekolah Anda itu yang pendek berapa? Yang pendek itu ukurannya apa Pak? Kalau SMP ya, kalau anak perempuan di bawah 140, kalau anak laki di bawah 147. Nah setelah kalau SMA agak tinggi sedikit. Ternyata benar ya Pak, yang pendek itu 30-40%. Nah terus saya penasaran, saya cari di Google. Betul, kalau menurut Google 38, sekian orang Indonesia itu memang pendek. Kita orang se-ASEAN ini paling pendek kita ini. Ya, se-ASEAN paling pendek. Di dunia ini kita nomor 5 yang pendeknya. Nah, kenapa pendek itu kan? Kenapa pendek? Karena mereka tidak makan dengan gizi yang baik ketika umur lahir sampai umur 5 tahun. Kalau cuma pendek badannya saja ya nggak apa-apa. Kalau badannya, kalau gizi itu tidak cukup, otaknya pun ikut pendek. Nah, kalau rakyat kita seperti itu, apa kita bisa melawan orang lain? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita. Terus saya panggil pengurus LSPD, puasa ini kemarin saya panggil. Kalau menurut statistik tadi kan sekitar 12,sekian% orang Indonesia itu tidak sejahtera. Kalau ukurannya 7 sampai 8.000 dolar per hari, 8.000 rupiah per hari. Nah, di kecamatan di mana Tebuireng berada, penduduknya itu ada 100.000 kurang lebih. Berarti 12.000 itu tidak mampu. Nah, orang lain itu kan 2,sekian%. 2,sekian% itu kali penduduk 100.000 itu 2.500. Intinya, menurut saya banyak orang-orang yang punya anak yang tidak bisa ngasih makan anaknya, dan mereka tidak berani, tidak nyampe, bisa sampai kepada kita, nggak ada. Jadi kita harus nyari orang yang tidak bisa ngasih makan anaknya, dan karena itu anaknya kemudian otaknya pendek, badannya pendek. Kalau kita tidak bisa melakukan itu padahal kita mampu, kita termasuk orang yang di dalam surat Al-Maun itu. Menurut saya begitu. Kalau orang lain bilang itu nggak apa-apa. Tapi untuk saya di Tebuireng, di mana saya bisa mengumpulkan uang yang cukup, saya punya kewajiban untuk itu. Dan ini saya pikir kita mampu sebetulnya. Banyak sekali orang yang mau berderma,
banyak sekali orang yang mau bersedekah, berinfak, cuma kan mereka tidak punya waktu gitu kan. Jadi kita yang harus menjemput bola. Nah, saya punya kawan direktur dompet duafa. Saya dikirimi buku peta kemiskinan di Pulau Jawa. Peta kemiskinan sampai ke kampung-kampungnya itu dia punya. Nah, mereka mulai sekarang bagaimana menolong orang-orang miskin supaya bisa mengejar ketertinggalannya itu. Tapi kemampuan dompet duafa tentunya sangat terbatas. Saya pikir setahun ini mungkin mereka mengumpulkan 125 miliar atau mungkin 150 gitu. Nah, zakat infak sedekah kita ini tahun kemarin itu 2,3 triliun setiap tahun. Ini sudah lumayan Pak, sudah naik tinggi sekali. Karena saya ingat tahun 2005 itu ketika peristiwa tsunami, saya ingat angkanya itu sekitar 250 miliar. Waktu itu saya baca sebuah yayasan Katolik di New York membantu korban tsunami itu 30 juta dolar, sama dengan 300 miliar. Kita 250 miliar. Orang se-Indonesia ZIS-nya itu 250 miliar, tapi sebuah lembaga di Amerika membantu tsunami itu 300 miliar. Nah, alhamdulillah 2005 ke 2012 itu 7 tahun dan tiganya lebih dari 7, sudah naik hampir 10 kali lipat, dan saya yakin ini terus naik. Kenapa? Pertama ya karena kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat, kesadaran untuk berzakat, berderma, bersedekah juga meningkat, kemampuan kita untuk menggali juga meningkat. Nah, insya Allah kedepannya itu akan meningkat. Tapi kan ini penyebarannya tidak merata. Nah, ini yang perlu, menurut saya kita perlu lakukan untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan orang yang mau bersedekah dan juga mengelola dengan baik.